Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi karakteristik sistem ekonomi Islam. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan saya dan kelompok saya. Nama saya Tirta Ramadhani, NIM E2B 018047. Lalu ada Ahmad Miftahul, NIM E2B 018048. Lalu ada Fahri Ijudin, NIM E2B 018075 dan Fahri Cahya NIM E2B 01804074. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Fahri Cahya. Kepada Fahri Cahya, saya persilahkan. Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam, dan dicapai cara-cara yang dituntun pula oleh ajaran Islam. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa diwujudkan dengan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar dan pilar operasional yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi. Karakteristik ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yaitu kebahagiaan dunia akhirat atau falah melalui suatu kehidupan yang baik dan terhormat atau hayah thayyibah. Falah bisa dicapai melalui 5 kemaslahan, yaitu keimanan atau adyan, ilmu atau al-im, kehidupan atau an-naf, harta atau al-mal, dan keturunan atau anas. Maslahah dapat dicapai jika manusia hidup dalam keseimbangan. Selanjutnya adalah moral sebagai pilar ekonomi Islam. Setiap orang Islam perlu mewujudkan perilaku homo islamicus, artinya moral Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan, baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya, moralitas Islam dibangun atas suatu postulat keimanan atau rukun iman dan postulat ibadah atau rukun Islam. Selanjutnya, nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama, keadilan. Keadilan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perilaku di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, khilafah. Khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan maslahah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Yang terakhir adalah takaful, merupakan jaminan masyarakat atau social insurance atau bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Prinsip ekonomi dalam Islam. Satu, kerja. Secara umum berarti pemanfaatan sumber daya bukan hanya pemilik semata. Kedua, kompensasi. Setiap pemanfaatan sumber daya berhak mendapat imbal jasa dan keuntungan. Sebaliknya, orang yang menganggurkan sumber daya tidak berhak memperoleh imbal jasa atau keuntungan. Yang ketiga, efisiensi. Secara umum adalah kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan masalah paling tinggi. Keempat, profesionalisme, artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Kelima, kecukupan. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang pangan, papan pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan. Keenam, pemerataan kesempatan. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya, dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. Ketujuh, kebebasan. Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlakukan untuk memperoleh maslahah maksimum dalam koridor nilai-nilai Islam. 8. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lain serta untuk menciptakan energi. 9. Persaingan. Manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Diperkenalkan saling tawar-menawar antara penjual dan pembeli namun dilarang
adanya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basis kebijakan ekonomi Islam. A. Penghapusan riba. Secara fikih, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan hasil dari kompensasi, hasil usaha, ataupun hasil lainnya. B. Pelembagaan zakat. Secara umum, pelembagaan zakat ialah langkah yang konkret dari negara dan masyarakat untuk menciptakan sistem distribusi kekayaan. Lalu C. Pelanggaran geraha. Geraha atau ketidakpastian, sesuatu dengan karakter yang tidak diketahui, sehingga jual beli dengan kondisi ini seperti berjudi. Yang terakhir adalah transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem lainnya. Ekonomi Islam menjelaskan tentang sistem di mana ditekankan untuk terciptanya pemerataan distribusi pendapatan sesuai dengan Al-Quran. Sementara kapitalis, sistem ini lebih mengarah pada sistem mengakui adanya campur tangan yang tidak tampak dalam mekanisme pasarnya, sehingga setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan diakui kepemilikan pribadi. Sementara sistem sosial kebalikan dari kapitalis, di mana sistem ini tidak ada kebebasan bagi yang melakukan sistem ekonomi secara pribadi, individu maupun sendiri, namun kegiatan ekonomi dilakukan untuk kepentingan bersama. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, terlebih terkurang kami mohon maaf. Untuk teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap jangan keluar. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditinggalkan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.